Banyak yang menyalahkan pihak Hamas karena terlalu sembrono menyerang duluan. Ini Hamas tahu gak sih konsekuensinya? Menyerang duluan. Para pejuang-pejuang Gaza ini punya visi jauh. Mereka tahu akan ada nyawa-nyawa yang mati di Gaza. Tapi mereka tahu akan banyak jiwa-jiwa terbangun di luar sana. Jadi gini, saat saya mau sedikit cerita tentang kronologi kejadiannya. Iya. Saya sholat subuh berjamaah di masjid di sebuah bukan masjid ya, sebetulnya masjidnya lagi dibangun, Masjid Ruba. Depannya tuh ada semacam area dibuat musola, namanya Ruba juga. Sholat berjamaah, pulang ngobrol-ngobrol dengan teman saya Reza namanya, orang Indonesia. Tiba-tiba, ratusan roket itu meluncur bersamaan. Tanggal 7 Oktober. 7 Oktober. Oke. Jam 6 pagi. Saya bilang, apakah ini latihan militer? Karena biasanya ada latihan militer dan biasanya ada proses namanya itu ngelempar roket. Iya, iya. Saya cek di luar. Jadi biasa latihan itu ada ya? Ada biasanya, Ustaz. Tapi bisa cuma 1-2 roket. Dan itu arahnya ke laut. Oke. Saya lihat ini dari kanan, depan, kiri semua arah ke Tel Aviv, saya bilang. Ini nggak mungkin perang biasa ini. Nggak mungkin latihan militer, saya bilang. Jadi belum ada informasi ke masyarakat? Belum, Ustaz. Oh. Belum. Saya cek WhatsApp, grup berita media-media lokal, nggak ada yang bersuara. Saya bilang apa ini? Akhirnya saya ke atas di atap Wisma Indonesia di dalam area Rumah Sakit Indonesia. Ya kita sih malah serius-seriusan kan. Wah inilah suasana pagi hari di Gaza. Nggak tahu nih ya Tufanul Aqsa. Saya nggak tahu ini dan nggak ada yang tahu. Kata-kata Tufanul Aqsa pun belum ada. Belum ada saat itu. Itu ada sekitar 3 jam setelahnya. Jadi bayangkan selama 3 jam itu nggak ada serangan balasan. Dalam hati saya, wah ini benar-benar nih. Ini bakal parah saya bilang kan. Akhirnya setelah saya bikin konten, saya posting di Instagram, saya turun. Saya bilang ke teman-teman saya harus balik kantor di Gaza. Itu saya lihat posisi di utara. Iya. Saya harus ke Gaza sebentar, saya ngambil senjata saya. Maksudnya laptop. Ya. Karena saya seorang jurnalis kan. Laptop, kamera saya ambil amankan. Saya mampir juga ke rumah saya di wilayah tengah. Sebelum saya berangkat, itu ada salah seorang penjaga RSI namanya Husni Solihah. Usia sekitar 65 tahun lah. Abu Romzi kita nyebutnya. Nggak tahu, tiba-tiba saya kok sebelum saya berangkat itu saya mau meluk dia. Assalamualaikum Abu Romzi, saya pamit dulu ya. Mau kemana? Saya mau ke rumah ngambil baju. Karena saya tahu ini bakal ada perang besar nih. Saya harus ambil salin dan saya akan standby di RSI. Karena RSI itu biasanya tempat yang lumayan aman. Ini eksklusif, saat ini belum saya ceritakan kemana-mana nih. Nah, saya salaman sama Abu Romzi. Ya, Abu Romzi ini sudah saya anggap sebagai ayah saya di Gaza. 12 tahun saya kenal dengan beliau. Dan dia ini memperlakukan saya seperti anaknya sendiri. Masya Allah orangnya sangat baik, luar biasa. Saya salaman, cipika-cipiki. Kemudian saya bilang, Abu Romzi saya mau ke rumah sebentar, ngambil peralatan. Ini kita sudah mulai panas. Khawatir saya ada apa berjalan, syahid. Jadi saya merasa perlu, namanya itu musafahatul wada'. Salaman perpisahan. Segera ke Gaza, ke rumah, balik lagi. Sekitar sejam di perjalanan bolak-balik. Nyampe rumah, 10 menit saya masuk. Bam! 1 roket jatuh tepat depan Wisma. Saat itu ada 3 WNI lagi duduk di teras. Hanya jaraknya sekitar 5 meter, 6 meter. Depan mereka jatuh. Roket dari drone. Tepat menghujam ke mobil Mercy di sana. Jadi roket drone yang jatuh itu? Iya. Siapa yang sedang bersandar di mobil itu? Abu Romzi. Masya Allah. Beliau syahid seketika. Nangis saya. Terbakar. Itu videonya ada tuh di YouTube ketika mobil itu terbakar. Saya bilang Masya Allah. Saya flashback 1 jam yang lalu. Ternyata Allah menggerakkan tangan saya untuk salaman dengan beliau, pelukan perpisahan, karena itu adalah pelukan terakhir saya pada Abu Romzi. Banyak yang menyalahkan pihak Hamas karena terlalu sembrono menyerang duluan.
Katanya mereka tidak tahu konsekuensinya, gitu ya. Ini Hamas tahu gak sih konsekuensinya? Nyerang duluan, gitu kan? Atau melihat efeknya sekarang. Para pejuang-pejuang Gaza ini punya visi jauh. Mereka ketika mulai serangan tersebut, tahu akan banyak mata-mata tertutup di Gaza, meninggal. Tapi mereka tahu akan ada lebih banyak mata-mata yang terbuka hari ini. Takbir! Mereka tahu akan ada nyawa-nyawa yang mati di Gaza. Tapi mereka tahu akan banyak jiwa-jiwa terbangun di luar sana. Tidak hanya umat Islam, bahkan seluruh dunia terbangun. Kenapa kita nggak fokus di situnya? Jadi mereka mengorbankan anak mereka, istri mereka, keluarga mereka untuk bangunkan kita semua hari ini. Maka tolong jangan kembali biarkan mati kita tertidur setelah ini. Jangan biarkan nyawa-nyawa mereka itu sia-sia. Kita sudah bangun, kita sudah bangkit, kita sudah sadar. Pertahankan kesadaran ini, pertahankan semangat ini. Jangan cuman sampai serangan ini selesai, tapi sampai Palestina merdeka, sampai Masjidil Aqsa terbebas, sampai kita semua sholat berjamaah di Baitul Maqdis. Takbir!